Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ini adalah renungan akhir tahun ya. Biasanya Natal selalu dilanjutkan dengan akhir tahun, nanti tahun baru ya. Selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru Kristen 2023. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Alfa Omega Maha Kuasa, memberkati kita sekalian. Amin. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau membuat renungan akhir tahun sekaligus menjawab pertanyaan. Begini, siapa paling berjasa saat Natal? Saudara-saudara, siapa yang paling berjasa saat Natal? Ya, karena kan Natal ini yang jelas ya, oleh saya Pendeta Henry Tandianta MBS GAAE diluruskan. Natal itu diluruskan ya. Mari kita merayakan Natal dengan yang alkitabiah. Lalu banyak orang berkomen gitu ya, Pak Pendeta tadi, apapun penjelasan Anda, yang paling berjasa di hari Natal itu Maria katanya. Kalau nggak ada Maria, Yesus nggak lahir tuh. Itu kata orang Katolik. Orang Katolik akan mengatakan paling berjasa di hari Natal kelahiran Yesus adalah Maria Ibu Yesus. Kalau Maria Ibu Yesus itu menolak misalnya nggak mau dititipin kandungan ya, dititipin mengandung dari Roh Kudus, pasti tidak terjadi Yesus lahir. Itu kata orang Katolik. Maka orang Katolik meninggikan, memuliakan Maria sebagai Bunda Allah ya. Bunda Allah, perawan abadi dari Hong Kong ya. Maria punya anak berapa? Setidak-tidaknya melahirkan 7 kali perawan abadi dari Hong Kong. Itu kalau Katolik akan mengatakan yang paling berjasa itu Maria. Kalau Protestan ya, Protestan itu kalau ditanya, saudara-saudaraku umat Protestan, andekan membuat drama Natal, Anda paling demen jadi apa? Jadi yang paling berjasa siapa? Orang Majus gitu ya. Dulu waktu saya di Tritunggal, saya paling demen di dalam drama Natal itu jadi orang Majus. Ini hidung saya ini kan mancung ini. Ya. Menghibur diri. Lalu saya didandanin sebagai orang Arab ya, dikasih bewokan ya. Kasih bewokan. Saya itu kalau drama Natal dari dulu selalu menjadi orang Majus, katanya orang dari Arab. Itu dosa itu Pak Pendeta ya, dulu ada namanya pendeta yang sudah tua sih, NNR. Itu kalau bikin drama Natal selalu orang Majus itu dibikin orang Arab gitu ya. Padahal orang Majus itu berasal dari timur, T-nya huruf besar, artinya suatu nama tempat, dan dia itu memuja menyembah Yesus sebagai raja Israel, raja orang Yahudi. Jadi orang Majus itu memang orang Yahudi yang menantikan rajanya. Jadi dari manakah timur yang dimaksud? Sekitar Yordania, perbatasan Yordania. Ya, itu orang Israel itu, ya, bukan orang Arab gitu ya. Jadi orang Protestan akan mengatakan paling berjasa itu orang Majus, Pak. Kalau orang Majus ini, Pak, orang Majus ini kan termasuk orang yang kaya. Dia memberi emas, kemenyan, dan mur. Kan waktu datang dia sudah sewain rumah. Jadi orang Majus ini datang masuk ke rumah, bukan masuk ke kandang ya. Orang Majus itu bukan masuk ke kandang, tapi masuk ke rumah. Kalau gembala itu melihat Yesus di palungan di kandang ya. Itu orang Protestan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang paling berjasa itu kandang katanya. Ya, kalau nggak ada kandang Yesus nggak lahir loh. Kandang dan palungan yang dimaksud adalah manger ya. Jadi palungan itu untuk kuda dan lembu itu disebut palungan berbentuk kotak itu ya.
Itu apa itu namanya itu ya. Sedangkan yang palungan babi disebut manger ya. Di dalam terjemahan KJV lebih clear bahwa Yesus itu lahir di kandang yang ada palungan yang disebut manger. Sedangkan palungan yang lain itu ada di dekat sumur sana disebut gutter sama trough ya. Gutter itu seperti parit, trough itu seperti cekungan. Nah, sedangkan yang ada di kandang itu disebut manger itu untuk babi ya. Jadi ada keyakinan tertentu yang mengatakan yang paling berjasa itu kandang dan bidan. Kandang berikut bidan atau dukun beranak lah begitu. Kalau nggak ada itu nggak lahir itu Yesus gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling berjasa di dalam Natal? Ya Allah dong yang paling berjasa. Kalau dibilang soal paling berjasa ya Allah. Allah yang men-setting semua itu, memilih Maria sebagai sarana ya mengandung dari Roh Kudus ya, memakai Maria, lalu ada orang Majus, lalu ada kandang, lalu ada itu semua yaitu ada gembala, itu semua adalah yang settingannya Allah ya, untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15 ya, menggenapi juga Yesaya 43 ayat 10 ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan setelah aku tidak akan ada lagi. Artinya Allah dibentuk hanya satu kali, untuk menggenapi juga Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman menjadi manusia ya, was made ya, become flesh ya. Allah dibentuk ya, God form ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan setelah aku tidak akan pernah ada lagi. Artinya Allah itu dibentuk hanya satu kali. Bagi yang tidak makan bangku sekolah akan mengatakan Yesaya 4:3-10 itu tidak ada Allah dibentuk. Gitu? Ya. Ya wis sanalah, segera pulang ke rumah Bapak gitu. Ya. Itu ya. Iya memang cocok karo HTD, jadi orang Majus cocok, hidungnya mancung soalnya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi yang benar itu Allah dibentuk atau firman menjadi manusia. Jangan pernah memakai kata menjelma ya. Yang menjelma itu babi ngepet, itu menjelma. Orang-orang mukalaf akan mengatakan Allah menjelma atau Allah membelah diri katanya. Ya, kita maklumin lah, mereka kan pikirannya tumpul ya. Sama dengan pendeta Tritunggal juga suka ada mengatakan menjelma. Allah menjelma, reinkarnasi. Yang menjelma itu babi ngepet, Pak. Ayat Alkitab menulis form atau made become ya, dibentuk atau menjadi manusia. Ya. Yang sangat berperan, paling berperan adalah Allah. Allah memakai Maria, Allah memakai orang-orang Majus, Allah memakai gembala, Allah memakai ya semuanya ya, sampai kelahiran Yesus di palungan. Palungan yang dimaksud adalah manger. Sudah ada penjelasan saya tentang 4 macam palungan ya. 2 macam palungan di padang dekat sumur, 2 macam palungan di kandang. Maria melahirkan di kandang yang ada palungannya. Pilihannya ada 2, yang berbentuk kotak itu untuk naruh rumput, itu adalah palungan untuk kuda dan lembu kerbau. Sedangkan yang bentuknya cekungan atau manger itu lebih cocok atau lebih mirip tempat untuk naruh bayi ya. Cekungan begitu, ada airnya, ada dedek gitu kalau zaman sekarang, yang itu disebut manger. Jadi Yesus lahir di palungan yang disebut manger. Artinya kandang babi. Ya, jangan marah Bapak Ibu Saudara, dan HTD lah yang bisa membuka ini. Oleh hikmat Allah tentu saja nggak sembarangan, karena jelas ya ayat Alkitab membedakan antara gutter, kemudian troughs ya, kemudian manger, dan satunya lagi itu apa ya? Yang berbentuk kotak itu. Jadi Yesus lahir di kandang yang ada palungan yang namanya manger. Yang paling berjasa siapa? Allah. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tidak pernah melihat Yesus lahir, betul?
Betul. Tidak pernah melihat itu orang Majus, tidak pernah itu palungan, tidak pernah itu lihat kandang, tidak pernah itu lihat Maria, betul? Kita tidak pernah melihat, betul. Jadi satu-satunya sumber validasi adalah Alkitab. Makanya rayakan Natal yang memakai sumber Alkitab. Kalau Yesus tidak disebutkan lahir 25 Desember, ya jangan merayakan Yesus lahir 25 Desember. Dosa kamu. Yang kamu rayakan 25 Desember bukan Yesus Alkitab, itu Yesus yang lain. Ya. 2 Korintus 12 ayat 4 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah, itu ada disebut Yesus yang lain. Ya. Kemudian kita harus merayakan Natal yang Alkitabiah. Kalau disebut lahir dan ditaruh di palungan yang disebut manger itu adalah palungan untuk babi, yang ikutin tunduk. Ayat Alkitab menulis manger, ya toh? Bukan gutter, bukan trog, dan bukan satu lagi itu yang bentuknya seperti box. Jadi Yesus lahir bukan di dekat sumur, bukan. Yesus lahir bukan di kandang keledai dan kerbau lembu, bukan. Tetapi Yesus lahir di kandang yang ada palungan yang disebut manger, tunduk. Kalau Alkitab nulis manger, ya manger, tunduk kita. Ya. Kemudian Yesus yang lahir itu dari Maria, betul. Maria nanti punya adik lagi, makanya Yesus disebut anak sulung. Lukas 2 ayat 7, tunduk kita. Ya, jangan merayakan Natal, Yesusnya anak bungsu Pak, nggak punya adik lagi. Itu bukan Yesus Alkitab, dosa kamu. Kalau kamu merayakan Natal Yesus yang Yesusnya nggak punya adik, dosa, tak kasih tahu. Ya, dosa itu udah Anda timbun bertahun-tahun. Wahyu 18 ayat 5, ya, ayat 4 dan 5, ya, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Dari tahun ke tahun merayakan Natal yang Yesusnya ternyata bukan Yesus Alkitab. Mari rayakan Natal dengan benar. Ya. Yang Anda pikirin siapa paling berjasa? Maria dong. Lalu Anda tinggikan, Anda muliakan, Anda sembah itu Maria. Ya, ayo diluruskan. Karena sumber kita itu sama, yaitu Alkitab. Jangan pakai sejarah, ya. Tidak boleh keimananmu memakai sejarah, nggak boleh. Dosa kamu. Jadi pakai Alkitab. Gara-gara memakai sejarah itulah beberapa pendeta dedengkotnya itu Bathuk Nonong Sidik salah satunya, ya. Itu menggembar-gemborkan Yesus lahir 25 Desember. Dasarnya sejarah katanya. Ya, kita semua nggak pernah lihat Yesus lahir, jadi dasarnya harus Alkitab. Tidak boleh buku sejarah, ya. Ya kan dia sekolahnya sejarah Pak. Jadi ngomong-ngomong sejarah melulu, ya. Sejarah tidak boleh dipakai untuk validasi kebenaran, ya. Kemudian Yesus yang kita rayakan itu sudah nggak ada sekarang Pak. Yang bayi itu udah nggak ada. Yang lahir terus dewasa melayani, ya, mati disalib, bangkitnya ke surga, itu sudah nggak ada Pak. Jadi jangan menimbun dosa. Ayo kita rayakan Natal Yesusnya yang Alkitab. Sekarang Yesus jadi apa Pak? Jadi Tuhan, jadi Allah satu-satunya. Tuhan dan Allah itu Alfa Omega Maha Kuasa, satu-satunya yang duduk di tata surga itu Yesus. Ketika Anda merayakan Natal, Anda nggak pernah cerita ini, ya toh, sehingga jemaatmu tidak pernah ngerti, ya toh. Mentok-mentoknya Yesus itu cuman sampai naik ke surga. Tuhan Yesus tidak berubah, masih rambut gondrong, masih tangan bolong. Tuhan Yesus sujud pada Bapa, tidak berubah selama-lamanya. Pret Belgedes, ya toh. Yang tidak berubah itu adalah kasihnya, ya, perlindungannya, penyertaannya, dan pertolongannya. Baca Ibrani 13 ayat 1 sampai 6. Lalu di ayat 7 dan 8 disimpulkan Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang tetap sama itu kasihnya,
penyertaannya, perlindungannya, dan pertolongannya. Kalau fisiknya ya berubah, mana ada Yesus sekarang masih manusia? Ya nggak ada. Ya, makanya Pret Melkiades, ya, ayo kita beritakan kepada jemaat kita bahwa Yesus yang kita rayakan itu sekarang Allah, sekarang the only one God, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Itu baru Yesus yang kalian nyalakan Natal. Dan Alkitab bilang, kalau Yesusmu sekarang enggak, itu Yesus masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud kepada Bapa. Itu bukan Yesus Alkitab. Dosa kamu merayakan Natal, percuma. Dosa kamu. Catat baik-baik, hanya pendeta HTD yang memberitakan seperti ini. Alkitabiah, nggak bisa dibantah. Meskipun kupingmu merah, nggak bisa dibantah. Jadi siapa paling berjasa? Yesus. Ketika Allah menjadi manusia, di surga ada siapa? Ada Allah. Siapa namanya? Yesus. Jadi eksistensi Allah itu Yohanes 1 ayat 1 selalu ada Allah, ya, God, gitu. Allah itu God, itu punya nama Yesus, selalu di surga, duduk disembah di surga. Ya, ada Tuhan, yaitu Allah yang berkarya, Lord, gitu. Allah berkarya sebagai Tuhan. Yang duduk disembah di surga itu Allah, namanya Yesus. Yang berkarya itu Tuhan, Tuhan Allah juga, ya kan? Makanya firman adalah Allah. Berkarya namanya Yesus. Jadi yang duduk di tata surga disembah juga Yesus, yang berkarya juga Yesus. Berkarya itu sebagai firman, satu, kedua sebagai Yahweh, ketiga sebagai Yesus manusia, keempat Yesus roh, kelima anak domba. Hari ini Allah berkarya atau Tuhan itu adalah anak domba. Siapakah dia? Namanya Yesus. Yang duduk di surga siapa? Yesus. Pusing, Pak, makanya kamu tetap jadi Tritunggal, makanya kamu tetap jadi penyembah Allah segitiga. Hal paling simpel kamu nggak bisa paham. Yang kamu rayakan Natal itu bukan Yesus Alkitab, itu Yesus yang lain. 2 Korintus 12 ayat 4, mudah-mudahan benar. 2 Korintus 12, ya mudah-mudahan benar ya. Apa salah ya? Ya tolong dicek ya, Yesus yang lain ya. Yesus yang lain ya. Saya kurang yakin itu dengan ayat itu ya. Tapi ada Yesus yang lain ya. Kalau tidak salah hanya satu ayat Yesus yang lain, ya itu di situ tuh ya. Baik, jadi janganlah kita itu dari dulu ya, bertahun-tahun, dari bayek sampai tuwek sampai matek gitu. Cuman membahas Natal, siapa paling berjasa? Maria, lalu Maria kamu sanjung setinggi langit gitu. Ya. Atau yang lain juga ya. Natal itu karya Allah ya, karena ada Allah dibentuk, yaitu Yesaya 43 ayat 10, dan firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ayo kita merayakan Natal dengan benar Alkitabiah. Kalau kalian tidak dengan benar, maka dijamin dosa. Puluhan tahun kamu merayakan Natal, nggak taunya cuman nimbun dosa, menyebar dosa. Stop, jangan lakukan itu ya. Mari kita pahami Natal dengan benar. Yang kita rayakan ya Yesus yang benar, Yesus yang Alkitab. Kita sama-sama hanya punya satu sumber, yaitu Alkitab sebagai kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itu apa? Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru Kristen 2023. Yesus Kristus Tuhan dan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, Alfa Omega Maha Kuasa, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.